Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Wandering Earth 2. Film ini mengisahkan bagaimana manusia membuat sebuah mesin yang sangat besar untuk ditempatkan di segala penjuru bumi. Hal tersebut dilakukan karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Karena diceritakan bagaimana matahari sudah tidak lagi bersahabat dan memberikan badai matahari yang mengerikan. Sehingga semua pemimpin dunia bersatu untuk membuat sebuah aliansi besar untuk menciptakan mesin tersebut agar bumi bisa berkelana ke dalam orbit yang baik. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana ada seorang ilmuwan yang menjelaskan temuannya agar manusia dapat hidup secara digital. Karena melihat kondisi bumi dan tata surya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Diceritakan kondisi matahari yang mengamuk dan menyebabkan beberapa tahun ke depan akan mendekati bumi. Hal tersebut mengakibatkan semua ilmuwan mencari cara bagaimana manusia tetap bisa bertahan di muka bumi. Namun teknologi tersebut sempat ditentang oleh para ilmuwan. Scene berganti untuk mengendalikan apa yang terjadi, semua negeri di dunia saling bersatu dan membuat suatu aliansi yang besar untuk menciptakan sebuah mesin pendorong bumi yang nantinya mesin tersebut berfungsi untuk mengeluarkan bumi dari tata surya. Kemudian terlihat bagaimana salah satu mesin tersebut yang ukurannya sangat besar sedang dalam proses pembuatan. Akan tetapi, proyek tersebut tak semulus yang para ilmuwan kira, karena semua lapisan masyarakat akan terbagi menjadi dua, pihak mendukung kehidupan digital dan pihak pendorong bumi. Apalagi proyek pendorong bumi mengakibatkan stabilitas masyarakat menjadi terganggu, dikarenakan biaya untuk menciptakan proyek tersebut sangat mahal. Scene berganti, scene memperlihatkan keadaan di tahun 2044 di kota New York. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tiap negara. Mereka membicarakan untuk menunda terlebih dahulu peluncuran mesin pendorong bumi untuk meredakan amukan masyarakat. Namun berbeda dengan pemimpin Cina yang bernama Chou. Chou menyebutkan bahwa di bulan sudah berjalan proyek mesin yang ditempelkan di sana. Jika mesin yang berada di bulan berhasil, maka di bumi pun akan dibuatkan mesin pendorong sebanyak 10.000. Scene berpindah di sebuah pangkalan militer besar. Terlihat ada sekumpulan prajurit militer yang akan mendaftar untuk bertugas di tempat tersebut. Salah satunya kandidat seorang wanita cantik bernama Han Dudu dan seorang pria bernama Liu. Sejak saat itu pertemuan mereka cukup memorable karena Liu melihat bagaimana Han Dudu berhasil melumpuhkan salah satu pendemo dengan mudahnya. Setelah itu, para prajurit dibawa menuju space elevator, yaitu lift ruang angkasa yang menghubungkan permukaan bumi dengan orbit terluar bumi. Dengan lift tersebut, manusia tidak perlu repot-repot terbang ke angkasa menggunakan roket, karena lift tersebut memiliki jarak 90.000 km. Setiap prajurit akan menuju bagiannya masing-masing. Namun di sini, Liu, Han Dudu dan salah satu prajurit lainnya gagal dalam tes pertama, sehingga mereka harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Han Dudu dan Liu serta para prajurit lainnya berlatih keras agar mampu bertahan selama nantinya bertugas di luar angkasa. Hari demi hari, Liu semakin jatuh cinta kepada Han Dudu dan mencoba mendekatinya, hingga suatu hari Liu memutuskan untuk memberi Han Dudu sebuah bunga. Di sisi lain, pihak pemberontak yang menentang proyek gunung bergerak berhasil meretas jaringan keamanan, lalu menyabotase drone yang berada di pangkalan. Para pemberontak juga menyamar menjadi prajurit luar angkasa dengan cara menggunakan identitas prajurit yang lain untuk masuk ke lift angkasa. Saat lift masih dalam perjalanan, para penjahat merusak sistem dan menyerang para petugas. Beberapa kabin lift juga meledak, menyebabkan kematian para petugas. Target utama serangan tersebut adalah stasiun angkasa yang sedang dibangun. Kemudian, scene memperlihatkan lift yang ditempati oleh Liu dan Han Dudu. Di sini, Liu dan Han Dudu berusaha menghentikan aksi brutal para penjahat yang akhirnya menyerah. Pihak petugas pangkalan akhirnya berhasil meretas kembali sistem keamanan dan menghentikan serangan sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi.
Namun ketika para penjahat meledakkan lift, struktur penyangga stasiun hancur dan mengakibatkan bahtera tersebut jatuh ke permukaan bumi. Akibat jatuhnya stasiun, para pekerja di dalam lift mengalami dampak serangan para pemberontak. Serangan tersebut juga menyebabkan proyek gunung bergerak ditunda sementara, mengakibatkan para pendemo yang menentang proyek menjadi pesimis dan menuntut segera dimulainya proyek kehidupan digital. Meskipun kerusuhan terjadi, pihak pemerintah tetap bertekad melanjutkan proyek gunung bergerak dengan waktu pengerjaan yang tersisa 7 bulan. Hal ini membuat para pemimpin negara bertanya-tanya apakah mereka harus mengubah rencana. Kemudian, coba menunjukkan foto bumi yang dipotret oleh satelit Voyager saat berada jauh di luar angkasa. Bola cahaya kecil tersebut mewakili harapan manusia, karena proyek gunung bergerak diharapkan akan membawa seluruh umat manusia menuju bintang-bintang baru. Jarak antara bumi dan Alpha Centauri adalah sekitar 4 tahun cahaya, dan bumi akan mengembara selama 2.500 tahun ke depan. Bumi dianggap sebagai mahkota alam semesta, satu-satunya tempat yang memberikan karunia dan berkah melimpah. Memindahkan bumi ke tata surya baru dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan manusia tetap memiliki rumah alami mereka. Kemudian kita beralih ke seorang lelaki bernama Heng Yu. Terlihat Heng Yu yang baru saja bangun dari kapsul hibernasinya. Sebelumnya para ilmuwan yang berada di bulan beristirahat selama 1 tahun karena badai matahari dan mengakibatkan kerusakan pada mesin yang sedang dibangun bulan. Tak lama kemudian ilmuwan di bulan menerima pengiriman terakhir peralatan dari bumi. Misi di bulan ini dipimpin oleh ilmuwan bernama Dr. Zhao. Mereka telah menguji beberapa mesin di bulan menggunakan komputer kuantum 550C untuk mengendalikannya secara otomatis. Komputer ini kemudian dipindahkan saat Heng Yu mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan putrinya. Namun, ingatan putrinya bernama Yaya dicadangkan dalam perangkat digital sebelum meninggal, lalu dihidupkan kembali menggunakan perangkat kuantum 550A. Sayangnya, komputer tersebut memiliki keterbatasan dan hanya mampu memberikan kehidupan untuk Yaya selama 2 menit saja. Sehingga Heng Yu memiliki niatan untuk mengembangkan komputer kuantum 550A. Namun Zhao menolaknya karena merasa kasihan pada Heng Yu. Alat tersebut dilarang secara hukum yang dimana alat tersebut adalah proyek kehidupan digital sebenarnya tidak terlalu buruk. Di mana orang-orang yang sudah memasuki masa tua atau sakit bisa melanjutkan kehidupan di dunia baru. Namun, jika semua orang memilikinya, manusia tidak akan mau hidup di dunia nyata yang penuh dengan penderitaan. Kemudian diketahui, sebetulnya komputer kuantum itu dibuat hanya untuk mempercepat proses kalkulasi uji pengapian. Dan setelah berhasil, alat tersebut akan dihancurkan. Tidak lama setelah itu, badai matahari kembali terjadi dan menyebabkan kerusakan pada peralatan di bulan. Meskipun para pekerja berhasil menyelamatkan diri, sayangnya komputer kuantum terbaru 550C mengalami kerusakan. Mereka tidak akan dapat mengontrol secara akurat posisi peluncuran mesin. Padahal pengujian mesin pendorong tinggal 3 hari lagi. Heng Yu mencoba untuk memberikan saran kepada Zhao karena masih ada harapan dengan cara menggunakan komputer kuantum 550A miliknya. Meski dengan keterbatasan, setidaknya mereka bisa memodifikasinya untuk melakukan uji pengapian. Namun, Heng Yu meminta jawabannya mengembangkan komputer kuantum agar lebih canggih dari sebelumnya. Heng Yu sangat ingin memberikan putrinya kehidupan secara penuh. Mereka berdua kemudian segera melakukan uji pengapian, dan pengujian tersebut berhasil. Ternyata inilah yang akan digunakan di bumi untuk mengeluarkan bumi dari orbitnya. Pengujian berikutnya dilakukan pada mesin bumi, dan keberhasilan pengujian tersebut adalah harapan baru umat manusia. Dengan begitu proyek gunung bergerak tetap berjalan, dan sisanya akan segera dibangun di seluruh dunia. Salah satu alasan kenapa mereka melakukan uji pertama di bulan adalah karena dikhawatirkan jika terjadi kegagalan tidak akan terdampak apapun terhadap bumi. Scene berganti di tahun 2046 atau 2 tahun sejak pengujian pertama mesin bumi. Liu dan Han Dudu melangsungkan pernikahannya. Pada momen tersebut, lalu ketika 1 tahun kemudian dukungan publik terhadap proyek gunung bergerak semakin meningkat. Terjadi perkembangan komputer dan akhirnya terciptalah generasi baru komputer kuantum berkode 550W. Lalu digunakan untuk mempercepat konstruksi pembangunan mesin pendorong bumi.
Komputer berteknologi AI tersebut telah menggantikan peran pekerja industri yang mampu membuat keputusan secara mandiri serta mengotomasi pembangunan. Salah satu mesin pendorong yang sangat terkenal pada film pertamanya ada di Sulawesi. Setiap mesin yang tergeletak di garis khatulistiwa dibuat lebih besar, dan mesin pendorong yang ada di Sulawesi itulah yang akhirnya menyelamatkan bumi di film pertamanya. Fungsi utama dari mesin yang ada di khatulistiwa adalah untuk menghentikan rotasi bumi karena tidak mungkin bumi didorong ke depan dalam kondisi berputar. Space Elevator juga selesai dibangun. Pemerintah negara gabungan mulai bergerak mengerjakan proyek stasiun ISS. Navigator kota bawah tanah juga akan segera dibangun tepat di bawah mesin pendorong bumi, di mana nantinya orang-orang akan tinggal selama 2.500 tahun perjalanan. Dalam perjalanan bumi, seluruh permukaannya menjadi tidak ramah bagi kehidupan. Sayangnya, hanya separuh penduduk bumi yang dapat bertahan. Pemerintah akan mengadakan undian, dan pemenang tiket tersebut berhak hidup di kota bawah tanah selamanya. Proyek Gunung Bergerak berganti nama menjadi Proyek Bumi Berkelana atau Wandering Earth seiring berjalannya tahun. Tahun 2058 menjadi tahun ketenangan bagi manusia walaupun beberapa pemberontak masih ada. Mesin pendorong juga telah diaktifkan untuk memperlambat dan akhirnya menghentikan rotasi bumi dengan sangat hati-hati agar permukaannya tidak terpengaruh. Kebahagiaan Liu dan Handudu bertambah saat mereka memiliki anak laki-laki bernama Li. Namun, Li menderita penyakit serius, yaitu ketidakmampuan tubuhnya untuk menerima radiasi cahaya matahari. Di ruang server, Dr. Zhao dan Heng Yu membahas masalah komputer hasil pengembangan mereka. Dr. Zhao memperingatkan Heng Yu untuk berhati-hati dalam menggunakan 550W untuk menghidupkan Yaya, karena server tersebut terhubung dengan seluruh dunia dan tindakannya bisa diketahui orang lain. Jika Heng Yu nekat mengunggah data Yaya, pihak kepolisian akan menangkapnya, dan haknya untuk tinggal di kota bawah tanah akan dibatalkan. Meskipun sudah 14 tahun tidak bertemu dengan putrinya, Heng Yu tetap berharap dengan komputer canggih tersebut dapat membuat putrinya bisa memiliki kehidupan penuh. Setelah pengembangan komputer berkode 550W selesai, mereka menguji psikologi Liu Pek menggunakan 550W. Menurut Liu, kata mouse lebih nyaman digunakan daripada susah menyebutkan kata 550W. Liu saat ini memiliki gelar mayor dan berpeluang menjadi kapten navigator AISS atau stasiun utama yang akan menemani bumi selama perjalanannya. Moss memiliki kecerdasan logika layaknya manusia dan bisa melakukan komunikasi secara langsung. Terjadi percakapan antara Liu dan Moss. Liu ditanya apakah Liu bersedia menerima tugas sebagai kapten, karena Liu akan dihadapkan pada pilihan sulit. Liu dan keluarganya hanya memiliki 2 tiket masuk ke kota bawah tanah. Sedangkan Liu memiliki 3 anggota keluarga selain dirinya. Namun ketika Moss mulai, mulutnya tidak bisa dijaga, bahkan membuat Liu semakin emosi karena menyinggung Handudu yang memiliki masa hidup sebentar saja. Liu langsung keluar dari ruangan tersebut disusul oleh Heng Yu. Scene berganti, kemudian ketika di malam harinya, Heng Yu diam-diam mengaktifkan kehidupan digital putrinya menggunakan komputer baru tersebut. Tindakannya itu langsung diketahui oleh Dr. Zhao dan pihak keamanan. Mereka meminta Heng Yu untuk menghentikannya. Putrinya sudah lama meninggal dan Heng Yu baru bisa merelakannya. Heng Yu tidak menghiraukan peringatannya, lalu mengunggah data digital putrinya ke server milik Moss, lalu mengaktifkan jaringannya ke seluruh dunia. Proses itu berlangsung singkat dan akhirnya Yaya memiliki hidup yang penuh sesuai perbuatannya. Pihak keamanan terpaksa melumpuhkannya dan menyita seluruh data digital miliknya. Setelah data itu berhasil diunggah sepenuhnya, kita dapat melihat Yaya benar-benar hidup dalam dunia digital. Pada saat yang sama, 2 mesin pendorong di bulan mengalami kegagalan karena lonjakan arus data yang berlebihan. Para ahli di ruang kontrol bingung karena ada suatu entitas mirip virus yang tiba-tiba meretas jaringan mereka, menyebabkan mesin-mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik. Awalnya, mesin-mesin yang dibangun di bulan bertujuan untuk menjauhkan bulan dari bumi. Namun sayangnya, akibat ledakan tersebut, pecahan bulan jatuh ke permukaan bumi. Bulan pun keluar dari orbitnya dan bergerak mendekati bumi karena pecahan itu jatuh ke permukaan laut. Gelombang tsunami terjadi di seluruh dunia, menyebabkan ancaman bencana baru.
Insiden ini membuat beberapa negara termasuk Cina membuka kotak bawah tanah mereka untuk menyelamatkan manusia sebisa mungkin. Dalam waktu kurang lebih 179 hari, bulan akan menabrak bumi. Untuk mengatasi itu semua, pemerintah dunia telah memanggil personil terbaik untuk kembali bertugas. Sebelum itu ternyata Han Dudu harus meninggal dunia dan Liu memberikannya pemakaman terbaik. Li kemudian menitipkan Liu kepada ayah mertuanya. Mereka memiliki tiket untuk tinggal di kota bawah tanah selamanya. Setelah keberangkatannya, sang kakek menjadi satu-satunya keluarga bagi Li. Setelah itu, waktu menunjukkan 50 jam sebelum bulan menabrak bumi. Zhou memberikan pidato penting sejak mesin pendorong bulan pertama kali diaktifkan. Mereka menerima pesan kode misterius berisi peringatan. Sejak saat itu, mereka telah menyusun rencana cadangan, yaitu meletakkan seluruh persediaan nuklir dunia di permukaan bulan. Tujuannya adalah untuk meledakkan bulan sebelum menabrak kepada bumi. Siapapun yang mengirim pesan tersebut, Zhou telah meramalkan kejadian ini. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan bagaimana Heng Yu yang akhirnya mendekam di penjara. Ketika Dr. Zhao menemui Heng Yu, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Zhao kepada Heng Yu, yakni memberitahu saat ini Yaya sudah hidup sepenuhnya di dalam dunia digital. Namun, ada satu hal yang lebih penting, yaitu mesin bulan mengalami kegagalan dan bumi harus segera diberangkatkan. Jika tidak, bulan akan menabrak bumi dan menghancurkannya. Untuk mengaktifkan mesin pendorong yang ada di seluruh dunia, jaringan internet harus dipulihkan. Namun karena rotasi bumi berhenti, air laut menenggelamkan server utama negara Cina dan membuatnya sulit dinyalakan. Dr. Zhao menyatakan bahwa secara kebetulan mesin pendorong bulan tiba-tiba bermasalah sejak data digital Yaya diunggah ke server. Dr. Zhao merasa kejadian tersebut bukan kebetulan dan sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Untuk membantu mengaktifkan server utama Cina sebagai imbalannya, ia memberikan data digital live milik Yaya. Sementara di markas militer, setiap orang yang memiliki kemampuan terbang mumpuni ditugaskan pergi ke bulan untuk memasang bom nuklir, termasuk Liu. Para personil yang ditunjukkan segera berangkat ke bulan dan memasang bom nuklir tersebut. Sementara itu, personil yang ada di bumi bertugas memulihkan server internet masing-masing negara agar dapat menyalakan seluruh mesin pendorong bumi. Jika kedua rencana tersebut berhasil, bulan akan kehilangan daya tariknya sebagai titik gravitasi dan memudahkan mesin pendorong untuk mengeluarkan bumi dari orbitnya. Scene berganti, Dr. Zhao dan Heng Yu saat ini berada di gedung pusat server Cina yang terendam air. Setelah masuk ke dalam, mereka memulai prosedur rebooting sistem. Sementara tim pemasang bom di bulan mengalami kesulitan karena terdapat pecahan bulan di sepanjang orbitnya. Beberapa dari mereka berhasil mendarat. Namun, Liu tidak beruntung. Pesawat mereka dihantam puing-puing lalu mendarat dengan keras. Liu menyampaikan bahwa di pangkalan bulan ada pesawat kecil yang bisa mereka gunakan untuk pulang. Tetapi pesawat itu hanya muat untuk 3 orang. Liu tiba-tiba menutup pintu dan meminta rekan-rekannya segera pulang ke bumi. Liu akan mengaktifkan bom itu sendirian dan rela berkorban daripada rekan-rekannya harus tewas di tempat ini. Perlahan tapi pasti, puing-puing tersebut memasuki atmosfer bumi lalu menghantam permukaan. Gempa yang ditimbulkan membuat dokter jatuh ke dalam air dan meninggal dunia. Masyarakat dunia juga bergegas masuk ke dalam kota bawah tanah sebelum puing-puing bulan membunuh mereka semua. Meski semua bom nuklir berhasil dipasang, bom tidak bisa diledakkan secara bersamaan karena setiap nuklir memiliki cara pengaktifan yang berbeda. Satu-satunya cara adalah memasang pemicu lalu diledakkan menggunakan remote secara manual. Luar biasanya banyak sekali sukarelawan ingin terbang ke bulan dan mengorbankan diri untuk meledakkan bom nuklir. Akan tetapi seorang jenderal militer Cina berkata bulan adalah milik mereka dan tidak akan menyerahkan tugas ini kepada anak-anak muda. Ia menyatakan bahwa semua orang yang berusaha di atas 50 tahun diminta bergabung untuk tugas mulia ini. Sontak semua petugas di sana langsung memberikan penghormatan kepada orang-orang yang akan pergi ke bulan untuk mengaktifkan bom nuklir di sana. Mereka harus bergegas karena kehancuran terjadi di mana-mana. Sementara itu, Liu yang pesawatnya mengalami kerusakan masih berada di bulan menunggu waktu aktivasi nuklir. Liu terkejut dengan kedatangan relawan yang akan memasang pemicu peledakan. Liu mencoba mengatakan sesuatu, namun pria tua meminta jangan mengganggunya karena saat ini ia memiliki tugas penting.
lalu meminta Liu pulang menggunakan pesawat peluncur yang ada di dekat mereka. Sementara itu di bumi, semua server internet berhasil dipulihkan dan hanya satu milik Cina saja yang belum menyala akibat gempa yang terjadi berulang-ulang. Heng Yu mengalami kesulitan terjatuh ke dalam air dan tubuhnya mulai melemah. Padahal hanya tinggal 3% saja proses rebooting itu selesai. Beberapa sebelum Heng Yu meninggal, dirinya sempat memperlihatkan kode akses pengaktifan server kepada Yaya. Di sisi lain di bulan, komandan Cina dan orang yang tua bersama-sama mereka menekan tombol untuk meledakkan seluruh bom nuklir. Ledakan dahsyat tersebut memicu reaksi fusi di dalam inti bulan, dan perlahan-lahan bulan meluncur menjadi serpihan. Semua orang yang ada di bumi memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan pemberani tersebut. Akan tetapi, pusat kontrol melihat sinyal kehidupan Heng Yu menghilang, dan server tersebut tidak bisa dinyalakan. Padahal dalam waktu 3 hari ke depan, keseluruhan bulan akan menabrak bumi. Di luar dugaan, Heng Yu saat ini berada di dalam dunia digital milik putrinya, yang ternyata Heng Yu itu sudah mencadangkan dirinya sendiri ke dalam perangkat kehidupan digital yang diberikan Dr. Zhao sebelumnya. Dan Heng Yu mengunggah datanya sesaat sebelum ia tewas karena tenggelam, yang memasang data miliknya ke server yang sama dengan Yaya, sehingga bisa bertemu dengan putrinya saat pertama kali masuk ke dunia digital. Heng Yu lupa akan siapa dirinya yang memberitahukan bahwa sang ayah memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menyelamatkan dunia. Sebelumnya, di detik-detik pengaktifan, sempat terjadi perdebatan sengit antara Panglima Proyek dan Presiden Zhou. Namun, di detik ketika bulan mendekati bumi, Heng Yu berhasil mengaktifkan servernya. Heng Yu mengkode ulang sistem, kemudian menyelesaikan reboot sistem, dan akhirnya setelah seluruh jaringan internet terhubung satu sama lain, mesin pendorong dinyalakan. Gabungan dari seluruh mesin tersebut perlahan mengeluarkan bumi dari orbitnya, kemudian memulai perjalanannya menuju Alpha Centauri. Hingga 7 tahun kemudian, seluruh konstruksi mesin pendorong berhasil dibangun. Permukaan bumi mulai membeku, dan manusia memulai fase baru tahapan misi bumi berkelana. Totalnya ada 10.000 mesin pendorong dengan 10.000 kota bawah tanah berada di bawahnya. Sistem kecerdasan buatan akan tetap dipertahankan pada sistem navigasi ISS. MOS memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam keadaan darurat, namun harus melalui persetujuan anggota permanen Dewan Keamanan. Bumi berencana memanfaatkan tarikan gravitasi planet Jupiter untuk membebaskan diri dari gravitasi matahari. Setelah 500 tahun perjalanan, diperkirakan bumi akan melewati tata surya. Barulah pada saat itu mesin pendorong akan dinyalakan pada tenaga maksimal selama 1.300 tahun berikutnya. Sisanya, dalam 700 tahun perjalanan, mesin pendorong akan dibalik dan digunakan untuk memperlambat laju bumi, sebelum akhirnya berhenti tepat di posisi ideal sistem bintang baru. Perjalanan tersebut diperkirakan akan melibatkan 100 generasi manusia. Dalam dunia digital, MOS mengungkapkan kepada Heng Yu bahwa kekacauan selama proyek berlangsung adalah perbuatannya. Komputer kuantum tersebut sebenarnya merekam seluruh kejadian krisis yang terjadi. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan saat ini Heng Yu dan Yaya sudah berada di kehidupan digital. Dan film pun tamat.